Perkenalkan, saya Regila Monika Putra selaku Technical Advisor di Scinet Metrodata Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana cara melakukan failover dan fileback menggunakan Vim. Sebelumnya ini saya sudah replika ya, ini 11 jam lalu atau kemarin. Nah, jadi skenario untuk replikasi tentunya di DC-nya itu ada problem. Begitu ada problem tentunya kita nyalakan DRC. Nah, bagaimana kalau kita mau lakukan failover? Tentunya replikasinya itu harus sukses dulu. Nah, ketika replikasi sudah sukses, kita bisa lihat di bagian sini replika. Nah, di sini kita bisa lakukan yang namanya failover ataupun plan failover. Nah, di sini kalau plan failover dia akan mengirimkan replikasi yang terbaru, otomatis setelah itu baru dia failover atau failover plan. Nah, ini lebih advance ya. Kalau failover plan kita bisa scripting di sini. Nah, misalkan contoh di sini saya lakukan failover now. Jadi VM Ubuntu ini mau kita failover ke DR. Nah, misalkan di sini reasonnya testing aja ya, testing failover. Nah, ini tinggal di next dan finish. Nah, otomatis dia failover ke DRC. Nah, ini kalau saya cek di vCenter ya. Nah, lihat Ubuntu replikanya langsung nyala. Jadi penamaannya ada replika di sini. Kalau dilihat dari VM-nya, ini udah sukses. Nah, otomatis si VM-nya itu sudah nyala kembali di DRC. Nah, untuk failover ini memang cepat ya. Karena replikanya itu sudah dikirimkan. Dia tinggal menyalakan doang gitu. Nah, ini juga sudah bisa dinyalakan ya kalau kita masuk ke sini. Nah, contohnya di sini saya juga pakai Ubuntu lagi ya. Nah, di sini VM-nya sudah berjalan dengan normal lagi dengan IP yang sama sebelumnya sesuai dengan bawaannya. Dan satu lagi untuk VM replika yang tadi re-IP itu hanya bisa untuk Windows ya. Jadi untuk Linux itu dia belum bisa re-IP. Nah, misalkan saya re-IP ya, re-IP. Nah, di sini ada specify IP rules. This only support for Microsoft Windows, yes. Jadi untuk re-IP hanya bisa untuk Windows. Oke, lanjut. Nah, ketika kita sudah failover, ya, selanjutnya apa yang kita lakukan? Jadi kita ada 3 pilihan untuk melakukan apakah kita mau balik lagi ke production atau kita benar-benar migrasi dari DC ke DR, otomatis dia namanya permanent failover. Jadi replikasinya nanti akan stop ya. Atau kita undo failover. Nah, kalau kita undo failover, otomatis dia kembali ke status awalnya. Existingnya seperti apa, dia kembali seperti itu. Tapi kalau file back to production, ini apa saja perubahan di DR itu akan dibawa lagi ke DC gitu. Nah, misalkan ini saya bikin folder failover. Contoh ya, contoh datanya itu aja, yang singkat-singkat aja.
ini saya coba save di nah di sini di data failover. Oke, ini kita anggap aja data ya, walaupun kecil, tapi cukup sih untuk membuktikan kalau misalkan apa yang ada perubahan di DR itu akan dibawa lagi ke DC-nya. Nah, di sini misalkan kita DC itu sudah normal kembali dan kita mau mengembalikan VM ke tempatnya semula atau ke DC. Nah, itu kita bisa lakukan fallback to production. Nah, kita bisa lakukan fallback to production. Kemudian ini VM-nya, kemudian destination-nya. Ya, ini kita juga bisa pilih mau ke tempat yang berbeda atau ke specific location, atau kita mau timpa VM yang ada di DC, itu bebas ya. Kondisi saya juga centang quick rollback supaya failovernya lebih cepat. Kemudian next. Nah, ini bisa pilihannya mau auto atau kita langsung atau kita schedule ya fallback-nya atau manual. Tinggal di next aja, kita pakai auto, dan pada saat dia sudah berhasil restore atau fallback kembali ke DC, itu dia langsung nyala VM-nya. Saya centang, kemudian finish. Saat ini VM-nya masih mati ya, Ubuntu-nya masih mati dan replikannya masih nyala. Dan pada saat proses failover ini, dia akan melakukan comparing disk antara DC dan DR, kemudian yang pastinya DR-nya masih tetap bisa digunakan. Oke, yang ini replikanya sepertinya sudah selesai ya, sudah sukses. Kalau dilihat dari lognya ya, VM-nya sudah nyala. Jadi kalau kita lihat di vCenter, nah VM di DR-nya sudah mati, kemudian di DC-nya sudah nyala. Dan ini dia butuh waktu sekitar cuma 2 menit ya, 2 menit. 2 menit dia langsung nyala. Nah, tapi tetap ada kita lakukan satu yang terakhir ya. Kita lakukan commit fallback. Nah, kalau kita lakukan commit fallback, ya otomatis dia sudah pindah seutuhnya. Tapi kalau misalkan kita mau kembalikan lagi ke DRC, itu juga bisa. Jadi kita undo fallback. Nah, di sini kita lakukan commit fallback. Yes. Nah, ini sudah sukses ya. Jadi kita bisa cek di vCenter lagi kalau VM ini sudah kembali ke DC dan sudah nyala. Nah, kita coba login apakah data tadi yang kita input masih ada terbawa atau tidak.
Nah, datanya ada ya di sini, file over. Nah, ini ada data test. Nah, bisa disimpulkan kalau apapun yang perubahan yang ada di DR waktu kita file over itu akan ke bawah lagi ketika kita melakukan file back. Nah, seperti itu. Nah, selain tadi replikasi DING, sebenarnya kita kalau punya bandwidth yang high bandwidth itu kita bisa langsung ya direct. Jadi nggak perlu pakai replikasi DING. Kita langsung aja. Kita langsung nama replikasinya apa, kemudian VM-nya apa, destinasinya kemana. Nah, dari job setting ini kita simpan metadata-nya di mana, kemudian nama VM-nya ketika ada di DAC itu mau kita tambahin belakangnya apa, kemudian juga ada restore point-nya kita keep berapa banyak, dan data transfer. Nah, ini juga bisa direct atau pakai one. Kemudian next-nya guest processing. Kalau kita punya aplikasi bisa dicentang ini, kemudian schedule. Nah, di schedule apakah kita mau jalankan daily, monthly, atau periodically, tinggal di apply. Nah, otomatis replikanya langsung jalan. Tapi memang kalau replika dari awal seperti ini, pertama kali itu memang mungkin memakan waktu yang agak lama, tapi setelah itu atau replika yang keduanya itu dia hanya akan mengirimkan perubahannya saja. Nah, di sini ada disk import. Nah, ini maksudnya apa disk import? Nah, kan tadi saya melakukan replikasi DING. Jadi hasil backupan si Ubuntu tadi saya copy ke DRC. Kemudian saya lakukan scanning lagi. Nah, otomatis dia muncul di sini. Dan ini juga kita bisa lakukan apa saja ya, seperti install recovery, restore VM-nya langsung ke DRC juga bisa. Atau mau ekspor backup, itu bisa juga. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.